Halo guys, welcome to my channel Desriati Natalia. Buat kamu penggemar drama Cina, tepat sekali kamu singgah di channel saya ini. Dan sebelumnya, klik subscribe dulu untuk mendukung channel saya ini ya. Terima kasih. Nah, kali ini isi konten video saya adalah daftar drama Cina yang tayang di bulan Juni 2020. Seperti apa judulnya dan siapa aja pemainnya? Yuk, langsung aja kita lihat videonya guys. Love in Between dengan bintang utamanya adalah Gala Zhang yang baru saja bermain dalam drama The Best of You in My Mind dengan lawan mainnya aktris imut Irene Song. Dalam drama ini dia akan berperan sebagai Zhou Qingqi. Dan lawan mainnya dalam drama ini adalah Zhang Yaqin berperan sebagai Su Yunluo dan Fei Kou'er. Cerita drama ini adalah Zhou Qingqi bangsawan muda, seorang putra pejabat pangkat tinggi. Akan tetapi dia lebih memilih untuk menyembunyikan identitas aslinya. Sekarang dia menyamar sebagai sosok dokter ahli. Dia mencari gulungan lukisan pemandangan berharga yang telah hilang. Dalam prosesnya dia bertemu dengan Fei Kou'er, sosok dari pencuri wanita yang ahli menyamar dari Qinggong. Dia ditugaskan untuk mencari obat-obatan berharga dari berbagai sekte demi menyelamatkan gurunya. Zhou Qingqi melangkah lebih dalam untuk membantu Fei Kou'er. Tetapi ternyata itu malah membuat keluarganya mati di tangan musuh politik. Akhirnya Zhou Qingqi pun memutuskan masuk ke dalam dunia politik demi membalas kematian keluarganya. Dia berusaha ingin membersihkan para pejabat korup untuk selamanya. Lalu bagaimana akhir kisah cerita perjuangan Zhou Qingqi dalam membasmi pejabat korup? Dan bagaimana juga akhirnya nasib kisah asmara Zhou Qingqi dan Fei Kou'er? Bisa langsung mulai ditonton aja ya guys dramanya. You Are My Destiny. Bintang utamanya adalah Xing Jiaolin sebagai Wang Ziyi dan Liang Ji sebagai Chen Jiaxin. Sebelumnya mereka sudah pernah dipasangkan dalam drama terkenal yaitu The Eternal Love pada tahun 2017 yang menggunakan kostum tradisional bergenre historical. Nah, kali ini mereka dipasangkan kembali dalam drama ini namun dengan latar yang berbeda yaitu di kehidupan modern. Drama ini bercerita tentang pertemuan yang tidak sengaja antara Wang Ziyi dan Chen Jiaxin saat dalam kapal pesiar yang menuju Hungaria. Dan mereka menghabiskan malam bersama hingga akhirnya Chen Jiaxin pun hamil dan mereka pun memutuskan untuk menikah. Dalam drama ini, Xing Jiao akan berperan sebagai pria yang berpendidikan tinggi dan juga seorang pewaris konglomerat. Sedangkan Chen Jiaxin adalah seorang editor seni pemula. Setelah mereka memutuskan menikah, Chen Jiaxin memutuskan meninggalkan pekerjaannya dan fokus hanya menjadi seorang istri yang baik dan calon ibu rumah tangga. Namun sayangnya, sebuah insiden pun terjadi. Chen Jiaxin keguguran dan itu membuat perasaannya sangat sedih dan merasa bersalah, membuat dia memutuskan untuk meninggalkan suaminya. Setelah 7 tahun kemudian, mereka pun dipertemukan kembali oleh takdir. Bagaimana kisah perjalanan asmara mereka selanjutnya? Akankah mereka bisa kembali bersama sebagai sepasang suami istri? Temukan jawabannya dalam dramanya yang sudah mulai ditayangkan ya guys. Well-Dominated Love. Awalnya drama ini akan diberi judul dengan What If You Are My Boss.
Drama Mandarin ini merupakan bagian komplikasi dari judul drama Cina Well Intended Love dan menceritakan kisah romansa hubungan antara bos dengan asistennya. Drama ini juga mirip dengan drama Korea yang diperankan oleh Park Min Young dan Park Seo Joon, yaitu What's Wrong with Secretary Kim. Drama What's Wrong with Secretary Kim sukses meraih rating tertinggi pada tahun 2018 dan banyak banget penonton yang memuji akting para pemain utamanya. Dan akankah kali ini drama Well Dominated Love ini juga bisa berhasil meraih rating yang tinggi dan hati para penonton? Jangan lupa nonton dramanya ya guys. Drama ini bercerita tentang romansa antara CEO yang pemilih dan asisten khusus sementara. Lee Seung Cheon adalah asisten baru Yang Jingji. Meskipun bertemu untuk pertama kalinya, dia sudah tahu kebiasaan sehari-hari bosnya itu. Dia adalah CEO yang sombong dengan IQ tinggi, menderita gangguan obsesif kompulsif ringan, tegas di tempat kerja, mengejar kesempurnaan dalam hidup. Tetapi juga seorang pria yang sempurna di hati banyak gadis. Sedangkan Lee Seung Cheon adalah sekretaris yang sempurna di tempat kerja, dapat menjadi manis, cantik, mampu, mandiri, dan selalu memiliki sikap positif dan optimis tentang kehidupan. Terkenal sebagai bos yang berhati dingin, Lee Seung Cheon berhasil memegang dan menangani sendiri. Seiring berjalannya waktu, Yang Jingji dan Lee Seung Cheon mulai jatuh cinta sampai mereka mengalami masalah satu sama lain. Apa kisah akhir berikutnya dari dua orang asing yang sebenarnya saling bertemu selama bertahun-tahun? The Little Nyonya. Bintang utamanya adalah Shen Yang. Dia adalah salah satu pemeran utama dalam drama The Legend of Jiao Yao. Dalam drama ini dia akan berperan sebagai Zhu Xiang dan Yu Niang. Dengan lawan mainnya adalah Ryan Ko sebagai Chen Xi. Dia adalah salah satu aktor Taiwan. Drama ini berlatar belakang pada tahun 1930-an. Cerita berpusat di beberapa generasi keluarga Cina yang kaya di Selat Malaka, Indonesia. Yunyang memiliki kemauan keras untuk menolak pengasingan dirinya ke status rendah. Awalnya cerita ini tentang keluarga Tianlan. Dia hanya bekerja sebagai pelayan dari keluarga kaya. Hidupnya yang rendah selalu membuatnya menderita. Putrinya Zhu Xiang mengalami kondisi tuli dan bisu akibat penyakit serius. Zhu Xiang tidak dapat menolak ketika dipaksa menikah oleh ibunya dan menderita di era itu. Dia meninggalkan putrinya yang hanya berusia 8 tahun. Dengan peninggalan ibunya, dia kembali ke rumah kakek neneknya. Dia berusaha melawan takdir hidupnya, lalu mulai mengubahnya. Dan akhirnya dia berhasil menjadi seorang pengusaha yang sukses. Symphony's Romance, bintang utamanya adalah aktor tampan Stephen Zhang. Dia adalah yang baru saja berperan dalam drama Skate into Love dengan lawan mainnya Janice Wu waktu itu. Stephen Zhang akan berperan sebagai Lee Zhenyan. Dan lawan mainnya dalam drama ini adalah aktris cantik Jelly Lin, berperan sebagai Fang Xiaowo. Aktris cantik Jelly Lin adalah yang baru saja berperan dalam drama Beautiful Ribbon Flower bersama lawan mainnya Song Welong. Ceritanya drama ini, Lee Zhenyan adalah seorang musisi berbakat yang seharusnya bisa lebih mengekspor dirinya lagi di bidang musik di seluruh dunia. Namun karena dia memiliki trauma saat masih anak-anak yang selalu menghantuinya hingga dewasa, membuat dia membatasi diri, hingga akhirnya dia bertemu Fang Xiaowo, seorang pianis berbakat, bahkan memiliki lebih banyak talenta daripada Lee Zhenyan. Akhirnya mereka banyak menghabiskan waktu bersama dengan hobi yang sama dalam musik.
Dan perlahan-lahan Lee Zhenyan mulai menjadi berani dan semakin mantap mengejar impiannya. Dan mereka juga saling jatuh cinta, saling mendukung, melangkah menuju masa depan yang cerah. True Colors mengangkat kisah drama percintaan remaja yang dibintangi oleh Waina Liu yang sebelumnya menjadi Yan Chi-woo di drama Eternal Love of Dream. Untuk lawan aktingnya diperankan oleh Lee Ting-ting. Drama ini menceritakan dua orang teman masa kecil yang mengalami kegagalan cinta pertama mereka. Dan akhirnya mereka beralih dari teman menjadi kekasih. Setelah lulus dari sekolah menengah, mereka berdua pergi ke universitas yang sama. Mian Meng-yu adalah seorang jenius di bidang ekonomi, dan ia pun memulai bisnis di sekolah. Sedangkan Lu Jiajia sempat terlalu menjadi hemat dalam keuangan, hanya supaya bisa membelikan handphone untuk pacarnya, dan akhirnya malah putus juga dengan pacarnya itu. Awalnya Mian Meng-yu tertarik dengan wanita lain. Sampai akhirnya dia mengetahui ada seorang pria, yaitu senior mereka, yang menyukai Lu Jiajia. Itu membuat Mian Meng-yu menjadi menyadari kalau sebenarnya ternyata dia memiliki perasaan cinta untuk teman kecilnya itu, Lu Jiajia. Bagaimana akhirnya kisah hubungan mereka? Akankah mereka menjadi sepasang kekasih? Ikuti dramanya ya guys. We Are All Alone. Drama ini sempat menjadi bahan kontroversi, apakah akan ditayangkan atau tidak setelah kabar kematian aktor utamanya, yaitu Godfrey Gao, yang meninggal tiba-tiba pada bulan Desember tahun 2019, yang diduga terkena serangan jantung. Namun akhirnya diputuskan bahwa drama ini akhirnya tetap akan ditayangkan. Drama ini bercerita tentang Mo Xiangwan, wanita karir berusia 30 tahun yang dikenal sebagai sosok agen showbiz ternama Chili Company dengan kemauan keras serta terlihat kejam. Pada acara penghargaan Golden Eun, dua orang artis populer dari agensi Mo Xiangwan dinominasikan untuk penghargaan. Tetapi kesalahan dia dalam mengambil keputusan justru menjadi pukulan besar untuk karirnya. Akhirnya Mo Xiangwan kehilangan artisnya. Melalui itu ia mulai merasakan menghargai kecerdikan dari aktor veteran, dan dia berusaha untuk mengubah karirnya. Bertekad dari suasana sendiri, metode baru, hingga memutuskan untuk membuat proyek terbaik. Sementara itu, Mo Bei yang diperankan oleh Godfrey Gao adalah pengacara jagoan. Dia lebih mengkhususkan diri dalam hukum komersial, dikenal sebagai penyelamat industri hiburan. Dia mengembangkan karir di luar negeri. Jalan mereka berseberangan saat Mo Xiangwan mencoba memenuhi impiannya. Bagaimana akhir kisah perjuangan selanjutnya dari Mo Xiangwan? Akankah ia berhasil meraih mimpinya? Ikuti dramanya aja ya guys. Oops, The King is in Love. Drama ini berkisah tentang Yan Jixia, merupakan seorang putri dari menteri. Dia memilih menyamar sebagai seorang laki-laki muda agar dapat bekerja dan masuk ke dalam istana. Suatu hari, Yan Jixia masuk ke sana, keliru menjadi Kasim seorang kaisar. Dia tidak dapat lari dari sana.
hingga akhirnya bertemu dengan Kaisar Yanjin, pria tampan dengan kepribadian aneh. Yan Jixia menjadi kasim pribadinya, menyebabkan hubungan mereka menjadi dekat. Namun Yanjin menemukan fakta sebenarnya dan tahu identitas asli dia sejak lama. Bagaimana akhir cerita selanjutnya dari mereka? Akankah keduanya saling jatuh cinta? Ikuti dramanya, sudah tayang ya guys. Heroic Journey of Neza. Bintang utamanya adalah Angelina Jiang sebagai Neza dan Wu Jiayi sebagai Xiao Longnu. Wu Jiangyi adalah yang pernah berperan sebagai Chumanting yang mengejar-ngejar Gu Yanzhen dalam drama Arsenal Military Academy. Ceritanya drama ini terinspirasi oleh mitos dan legenda mengikuti petualangan heroik Neza dan gadis naga kecil di Laut Timur yang mulai sebagai musuh namun secara bertahap bekerja bergandengan tangan membunuh monster untuk menaklukkan roh jahat. Neza adalah putra muda Jenderal Li Jing. Setelah menyaksikan penderitaan rakyat akibat kekeringan yang tak berkesudahan, Neza tidak ragu-ragu menghadapi suku air dan akhirnya menghadapi Aobing, putra ketiga Raja Naga Laut Timur, dalam pertempuran. Namun karena intrik oleh klan iblis, Neza dijebak atas kematian Aobing. Raja Naga datang ke tanah menuntut keadilan atas kematian putranya. Tidak ingin melibatkan orang tuanya, Neza memilih untuk mengakhiri hidupnya. Neza awalnya adalah manik jiwa, dan nasibnya telah ditulis oleh surga. Menggunakan sihir, Tai Zhenren menggunakan akar teratai untuk tulangnya dan daun teratai untuk pakaiannya untuk merekonstruksi tubuh abadi Neza dan menghidupkannya kembali. Namun, ada harga yang harus dibayar. Pertama, Neza perlu memasuki dunia fana untuk mengambil 5 peninggalan magis. Dan kedua, dia perlu membantu gadis naga kecil yang merupakan putri Laut Timur mengalahkan ular iblis untuk membangun kembali suku air. Hanya dengan cara ini, Neza bisa menebus kesalahannya dan dipersatukan kembali dengan keluarganya. My Girl. Bintang utamanya adalah Zhao Yiqin, pemeran Pangeran Li Ce dalam drama Fake Princess. Dan lawan mainnya adalah Li Jiaqi, pemeran Su Qianchan dalam drama My Youth. Drama ini berkisah tentang cinta antara Seo tampan yang kikir dan seorang wanita yang berprofesi sebagai make-up artist. Ketika Meng Hui masih kecil, dia secara tidak sengaja terluka oleh Shen Yi, yang meninggalkan bekas luka di wajahnya dan menyebabkan gangguan delusi. Shen Yi lolos dari tanggung jawab karena usianya yang masih muda. Tetapi keduanya tumbuh dengan bekas luka masing-masing. Suatu hari, mereka bertemu lagi ketika Meng Hui, sekarang seorang penata rias, bertemu Shen Yi yang dia pikir adalah staf junior dari perusahaan kosmetik LS, tetapi pada kenyataannya adalah presiden perusahaan. Tanpa diduga diprovokasi oleh sesuatu, Meng Hui tiba-tiba menyatakan dirinya sebagai pacar presiden karena serangan delusi yang disebabkan oleh kelainannya. Untuk mendapatkan formula cairan foundation buatannya sendiri, Shen Yi berpura-pura menjadi pacarnya. Terlepas dari peran yang diinginkan Meng Hui, Shen Yi tidak akan menyerah, berusaha untuk bekerja sama.
Ketika Meng Hui mengetahui bahwa dia adalah orang yang melukainya sejak lama, bagaimanakah luka di antara mereka harus disembuhkan? Love Lifetime, bintang utamanya adalah Alan Ren yang pernah membintangi drama Under the Power dan Autumn Cicada, dengan lawan mainnya Jang Hui-wen sebagai Rong Hua. Drama ini adalah kisah cinta Nalan Yu dan Rong Hua, diuji ketika mereka menyadari ternyata keluarga besar mereka masing-masing terlibat saling ingin membalas dendam. Akankah perjuangan cinta mereka berdua dapat mendamaikan keluarga besar mereka? Simak ceritanya, langsung nonton dramanya ya guys. Love Trap atau Capture Lover. Drama ini bergenre bisnis dan romance. Bintang utamanya adalah dua aktor tampan, yaitu Louis Gijang sebagai Ding Junji dan Han Jing Cheng sebagai Yin Jiaming. Drama ini menceritakan kisah Ding Junji, wakil manajer umum sebuah perusahaan kosmetik, dan Yin Jiamin, putra kedua dewan yang sinis. Meskipun keduanya awalnya memiliki hubungan tit for tat atau cat dan mouse, artinya seperti Tom and Jerry, mereka secara bertahap mulai mengenal dan memahami satu sama lain. Drama ini mengacu kepada hubungan asmara pria dan pria, yaitu boy lovers atau gay. The Legend of Jin Yan. Tokoh utamanya adalah Ka Bi Hui sebagai Jin Yan, Chen Jingke sebagai Xiao Yu, dan Ryan Zhang sebagai Xiao Lang. Drama ini menceritakan tentang kisah seorang gadis muda pemberani dan baik hati bernama Jin Yan. Dia adalah putri dari seorang jenderal. Secara tak sengaja saat memasuki istana, dia bertemu dengan kaisar muda Xiao Yu yang selalu dikelilingi oleh banyak musuh. Dia mengira bahwa Jin Yan adalah pelayan istana, sampai-sampai mencurigainya sebagai mata-mata. Xiao Yu adalah lelaki sombong sekaligus kakak dari Xiao Qi. Dia juga berselisih karena seorang gadis. Di sisi lain, Wen Suyu menikah dengan adik perempuannya. Meskipun awalnya Xiao Yu dengan Jin Yan selalu bertengkar satu sama lain, akhirnya secara perlahan justru menjadi jatuh cinta. Mereka bersama-sama mengatasi banyak kesulitan, memiliki kisah cinta manis di saat bekerja sama untuk negara dan rakyatnya. Bagaimana akhir cerita dari hubungan Putri Jin Yan selanjutnya? Akankah keduanya dapat bersatu dan menghadapi setiap rintangan? Trace. Bintang utamanya adalah Jeremy Jeonsu yang pernah berperan sebagai tokoh utama dalam drama Novoland The Castle in the Sky season kedua. Lawan mainnya adalah Yaudi. Drama ini menceritakan tentang sekelompok tim yang terdiri dari dokter ilmu forensik, seorang psikolog kriminal, dan ahli IT yang bekerja sama menyelesaikan kasus kejahatan. Liao Yan yang diperankan oleh Jeremy Jeonsu
dan Liang Maiqi diperankan oleh Yao Di, merupakan dua orang ahli dalam investigasi kriminal. Mereka berdua juga sama-sama baru kembali dari belajar di luar negeri. Mereka bekerja sama dengan divisi utama kejahatan untuk memecahkan banyak kasus aneh. Meskipun banyak kejadian mengerikan yang mengancam nyawa mereka, termasuk semua tim, kelompok ini tetap berjuang di setiap misinya. Bagaimana akhir cerita selanjutnya dari perjuangan Liao Yan dan Liang Maiqi dalam menyelesaikan kasus-kasusnya? Akankah nantinya kedua orang ini juga memiliki perasaan cinta satu sama lain? Simak aja dramanya guys, langsung dicari ya. The Egg bercerita seputar mahasiswa Universitas Huaminchu. Dia adalah seorang siswa muda pemberani, patriotik dan nasionalisme, cinta terhadap negaranya. Memiliki kontrak pernikahan dengan seorang gadis muda bernama Zhong Yao. Dia telah menganggapnya sebagai kakak perempuan saat mereka tumbuh bersama. Setelah lulus dari sekolahnya, Huaminchu menolak akan tawaran dari Zhong Yao untuk mengatur pekerjaannya. Dia ingin berusaha untuk menempuh jalannya sendiri. Suatu hari dia mendapat kertas gulungan Sing-Sing tanpa tahu siapa pengirimnya. Hingga akhirnya ini mempertemukan dia dengan Gua Daoren serta yang lainnya. Mereka semua adalah orang-orang yang dapat mengorbankan segalanya demi negara, serta memiliki pandangan yang sama dengannya. Karena Huaminchu bertanggung jawab atas gulungan itu, dia menjadi ketua dari 8 orang ahli seni bela diri Wuxia yang bergabung dengannya. Mereka terlibat dalam perang hingga perselisihan di antara kekuatan pertarungan ambisi sekaligus upaya untuk menyelamatkan banyak orang. Petualangannya membawa dia ke banyak tempat dengan Gua Daoren. Siswi berada di siswinya. Huaminchu pada akhirnya membawa teman-teman satu kelompoknya untuk menghancurkan konspirasi besar dan berpengaruh. Bagaimana akhir cerita dari perjuangan 8 orang itu? Akankah Huaminchu berhasil memimpin mereka membangkitkan semangat kebangkitan Tiongkok? Xia Yeji Junuan menceritakan kehidupan dari Su Nuanxia yang diperankan oleh Wang Jiwei. Dia adalah gadis mahasiswa baru yang telah memiliki janji kepada ayahnya bahwa dirinya akan membawa tim bola basketnya menuju kemenangan melawan tim pesaing mereka Shenhua. Itu juga merupakan keinginan terakhir ayahnya. Hingga suatu hari, secara kebetulan dia bertemu dengan pemain ace. Dia melakukan segala cara agar bisa membuatnya bergabung dengan tim. Junye yang diperankan oleh Arendeng dikenal juga dengan pangeran kampus. Dia memiliki keterampilan unik, gila dan berbeda dengan yang lainnya. Setelah upaya Su Nuanxia yang dilakukan selama seminggu penuh hingga menyayanginya, akhirnya Junye mengalah lalu ikut bergabung. Pada akhirnya dia menjadi pelatih kekasih yang telah menyatukan sekumpulan orang aneh, tampan, sekaligus luar biasa. Mereka semua memiliki impian yang sama. Selanjutnya mereka melakukan latihan hari demi hari hingga Junye mulai tertarik terhadap kepribadian cerita dari Su Nuanxia. Dia juga mulai mengejarnya. Junye bertekad untuk menunjukkan kepada Su Nuanxia, tetapi dia sadar bahwa ia sendiri masih diburu oleh masalah yang terjadi di internal. Junye, Nuanxia, dan satu rekan timnya bersatu meraih impian mereka bersama.
Bagaimana akhir cerita perjuangan selanjutnya dari Su Nuanxia? Akankah dia bisa menepati janjinya kepada sang ayah dan bersamaan dengan menjalin hubungan cinta dengan Junye? Parallel Love. Drama ini merupakan kisah cinta berondong dan kisah benci menjadi cinta, yaitu Lin Miao, seorang wanita berusia 33 tahun yang bertemu dengan Jiao Yang, seorang pria yang masih lebih muda darinya, yaitu 25 tahun. Jiao Yang anak dari direktur perusahaan sekaligus pewaris, namun tidak dianggap oleh para eksekutif perusahaan. Pertemuan mereka diawali dari saling membenci, meremehkan satu sama lain, hingga tidak akur sama sekali. Seiring waktu berjalan, hubungan karir membuat mereka semakin dekat, yaitu antara bos dan karyawan, dan keduanya pun menjadi saling jatuh cinta. Drama ini sangat seru, silakan langsung ditonton saja guys, karena sudah tayang sejak tanggal 18 Juni 2020. The last drama yaitu The Bad Kids. Drama ini menceritakan tentang kisah seorang pria yang ingin merencanakan pembunuhan karena istrinya selingkuh dan menuntut perceraian darinya. Tetapi tindakan dari pembunuhan itu terekam oleh 3 anak pantai yang sedang bermain di dekat tempat kejadian perkara. Pria itu menyadari kalau sebenarnya hal ini memang sudah dipersiapkan oleh ketiga anak kecil itu. Ia mencoba mencari tahu bagaimana serta mengapa seorang anak laki-laki berusia 13 tahun dapat melakukan itu, hingga melintir kebenaran demi keuntungannya. Itulah daftar drama Cina yang ditayangkan di bulan Juni 2020. Kira-kira dari semua itu, mana yang paling kamu suka yang bikin kamu penasaran dengan alur ceritanya? Kamu bisa langsung searching aja ya guys untuk nonton dramanya. So, gimana menurut kamu konten video saya ini guys? Jika kamu suka, jangan lupa klik like. Dan jika kamu ingin memberi masukan untuk video ini, jangan ragu memberikan komentar di kolom komen ya guys. Dan yang paling penting, kamu bisa klik subscribe untuk mendapatkan konten video saya yang terbaru nantinya, dan juga sekalian mendukung channel saya ini. Mohon maaf banget bila terdapat kesalahan saya dalam penyebutan nama, tempat, atau lainnya. Sekiranya kamu bisa memaklumi guys. Terima kasih, see you next time, bye-bye.